Bayangkan, kamu tidur di malam hari bersama anakmu dengan tenang. Tapi tiba-tiba, rumahmu terbakar hebat. Bukan karena korsleting, tapi karena orang yang seharusnya melindungimu. Justru yang ingin kamu dan anakmu mati. Demi harta, demi wanita lain, dan demi keinginan jahat yang tak bisa dimaafkan. Hai sahabat cerita Momo. Sebelum kisah mengerikan dan penuh kejutan ini dimulai, jangan lupa untuk like dulu videonya. Subscribe channel ini agar kamu gak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Dan komen di bawah. Hadir dari kota mana kamu nonton cerita ini? Cerita kali ini tentang seorang wanita yang nyaris dibakar hidup-hidup oleh suaminya sendiri. Tapi ia bangkit, melawan, dan membalas dengan cara paling elegan. Membuat suaminya meratap, di penjara. Siap? Yuk, kita mulai ceritanya. Malam sunyi menyelimuti sebuah rumah mewah di kawasan elit Dago, Bandung. Jam dinding di ruang tengah menunjukkan pukul 2.17 dini hari. Di kamar utama yang didekorasi dengan sentuhan klasik modern, Nadia, 35 tahun, seorang wanita anggun dengan aura kemandirian yang kuat, tertidur lelap di samping putri kecilnya, Anya, 5 tahun, yang memeluk erat boneka beruang kesayangannya. Kelelahan setelah seharian mengelola beberapa butik warisan orang tuanya, Nadia memejamkan mata tanpa sedikit pun firasat buruk. Tiba-tiba, aroma aneh menusuk hidung Nadia. Bau gosong yang semakin lama semakin menyengat. Ia mengerutkan kening dalam tidurnya, gelisah. Perlahan matanya terbuka. Asap. Asap kelabu mengepul dari celah bawah pintu kamar. Jantung Nadia berdegup kencang seperti genderang perang. Ia segera bangkit dari tempat tidur. Insting seorang ibu melindunginya. Anya sayang bangun. Nadia mengguncang pelan tubuh mungil putrinya. Anya membuka mata dengan bingung, lalu terbatuk kecil. Bau asap semakin pekat, membuat mata mereka berdua perih. Nadia panik. Ia meraih gagang pintu, namun terasa panas membakar telapak tangannya. Ia mencoba memutar kuncinya, nihil. Pintu terkunci dari luar. Air mata mulai membasahi pipi Nadia. Pikiran buruk langsung menyeruak di benaknya. Siapa yang mengunci mereka? Mengapa ada asap sebanyak ini? Ibu, Anya takut. Lirih Anya, suaranya bergetar. Nadia memeluk erat putrinya, berusaha menyalurkan ketenangan yang ia sendiri tak punya. Sayang, kita harus keluar dari sini. Sebentar ya. Nadia mencoba mendobrak pintu dengan sekuat tenaga, namun usahanya sia-sia. Pintu kokoh itu tak bergeming. Asap semakin tebal, membuat pandangan mereka kabur dan napas terasa sesak. Dalam keputusasaan, Nadia berlari ke arah jendela. Dengan tangan gemetar, ia membuka paksa kuncinya. Udara malam yang dingin langsung menyerbu masuk, sedikit mengurangi kepulan asap di dalam kamar. Namun, mereka berada di lantai 2. Melompat ke bawah sama saja dengan bunuh diri. Tolong! Tolong! Ada kebakaran! Nadia berteriak sekuat tenaga dari jendela, berharap ada tetangga yang mendengar. Suaranya parau dan bercampur dengan batuk akibat asap yang terus menyesakkan. Beberapa saat yang terasa seperti keabadian berlalu. Tiba-tiba, terdengar suara gaduh dari luar. Beberapa tetangga yang rumahnya berdekatan rupanya terbangun, karena teriakan Nadia dan kobaran api yang mulai terlihat di beberapa bagian rumah. Nadia, kalian di mana? Terdengar suara Pak Rahmat, tetangga sebelah rumah yang dikenal sigap dan berani. Kami di lantai 2. Kamar utama. Pintunya terkunci dari luar, balas Nadia dengan suara serak. Tanpa menunggu lama, Pak Rahmat dan beberapa tetangga lainnya bergerak cepat. Mereka mencari tangga atau alat lain yang bisa digunakan untuk mencapai lantai 2. Sementara itu, api semakin membesar, menjilat dinding dan langit-langit rumah. Suara kayu retak yang terbakar dan pecahan kaca menambah kengerian suasana. Akhirnya, dengan bantuan beberapa warga yang membawa tangga, mereka berhasil mencapai jendela kamar Nadia. Pak Rahmat dengan hati-hati memecahkan kaca jendela dan membantu Nadia menggendong Anya keluar. Satu persatu, mereka berhasil turun dengan selamat, meski batuk-batuk dan wajah penuh jelaga. Nadia memeluk erat Anya, air mata tak tertahankan membasahi pipinya. Rasa syukur tak terhingga menyelimutinya karena mereka berdua selamat. Namun, di tengah rasa lega itu,
Ada kejanggalan yang mengusik pikirannya. Mengapa pintu kamarnya bisa terkunci dari luar? Setahunya, Doni, suaminya, sedang berada di luar kota sejak sore kemarin, ada urusan bisnis yang mendesak katanya. Dan alarm rumah, mengapa tidak berbunyi sama sekali? Padahal, sistem keamanan rumahnya termasuk yang paling canggih. Polisi dan petugas pemadam kebakaran tiba tak lama kemudian. Mereka segera melakukan tugasnya memadamkan api dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dugaan awal polisi adalah korsleting listrik menjadi penyebab kebakaran. Namun, Nadia tak bisa begitu saja menerima penjelasan itu. Ada sesuatu yang terasa janggal, sebuah firasat buruk yang semakin kuat mencengkeram hatinya. Sementara petugas sibuk bekerja, Nadia memperhatikan sekeliling rumahnya yang sudah hangus sebagian. Kenangan indah bersama Doni dan Anya seolah ikut terbakar menjadi abu. Tatapannya kosong. Namun di dalam hatinya, bara kecurigaan mulai menyala. Ia harus mencari tahu kebenaran di balik kebakaran ini. Ini bukan hanya tentang rumahnya yang hilang, tapi tentang nyawanya dan nyawa putrinya yang hampir melayang. Siapa dalang di balik semua ini? Dan mengapa? Nadia bertekad akan mengungkapnya, seberapapun pahit kenyataan yang akan ia hadapi. Malam yang seharusnya menjadi mimpi indah, berubah menjadi awal dari sebuah misteri yang kelam dan berbahaya. Pagi merambat perlahan, membawa serta dinginnya embun Bandung yang menusuk tulang, namun dinginnya tak seberapa dibandingkan dengan dinginnya hati Nadia. Api sudah berhasil dipadamkan, menyisakan puing dan arang yang mengepulkan asap tipis, menjadi saksi bisu horor malam itu. Petugas pemadam kebakaran dan polisi masih mondar-mandir, mendokumentasikan setiap detail. Nadia, yang kini duduk termangu di teras rumah Pak Rahmat dengan Anya yang tertidur pulas dalam pelukannya, menatap rumahnya yang hangus. Wajahnya pucat pasi, bukan hanya karena sisa asap yang terhirup, tapi juga karena kegelisahan yang menggerogoti jiwanya. Nadia, kamu tidak apa-apa? Butuh teh hangat? Bu Rahmat mendekat, menawarkan secangkir minuman hangat dengan tatapan prihatin. Nadia hanya mengangguk pelan, otaknya sibuk memutar ulang kejadian semalam. Pintu terkunci dari luar, alarm mati. Kejanggalan-kejanggalan itu terus berputar, membentuk lingkaran kecurigaan yang tak berujung. Ia meraih ponselnya, mencari nama Doni. Ia harus menghubungi suaminya. Mengapa Doni tidak menghubunginya? Harusnya, ia sudah tahu dari berita atau dari tetangga. Nadia menekan tombol panggil. 2 kali, 3 kali, tidak ada jawaban. Suara operator yang monoton hanya menambah kekesalan di hatinya. Kemana Doni di saat seperti ini? Doni adalah satu-satunya keluarga yang ia punya selain Anya. Ia butuh kehadirannya, setidaknya untuk menenangkan hatinya yang remuk redam. Akhirnya, di percobaan keempat, Doni mengangkat telepon. Suaranya terdengar serak, seperti baru bangun tidur. Halo, Nadia? Ada apa pagi-pagi begini? Jantung Nadia berdesir. Suara itu, tidak ada nada panik, tidak ada kekhawatiran yang berarti. Hanya nada terganggu. Doni, rumah kita terbakar. Ucap Nadia, suaranya tercekat. Hening sejenak di ujung telepon. Nadia menanti reaksi dramatis, teriakan terkejut, atau setidaknya pertanyaan bertubi-tubi. Namun, yang ia dapatkan hanyalah respons datar. Terbakar? Kok bisa? Korsleting mungkin, ya? Nadia terpaku. Ia tidak salah dengar. Suaminya tidak menunjukkan ekspresi kaget sama sekali. Bahkan nada bicaranya cenderung dingin, seolah yang terbakar itu bukan rumah mereka, bukan pula tempat di mana anak mereka hampir kehilangan nyawa. Tapi pintunya terkunci dari luar, Doni. Dan alarmnya tidak berbunyi. Aku dan Anya hampir saja. Sudahlah, jangan panik begitu. Itu pasti cuma kebetulan saja. Nanti aku coba urus asuransinya. Kamu tenang saja di sana. Potong Doni cepat, terkesan meremehkan. Aku masih ada meeting penting di luar kota. Mungkin lusa baru bisa kembali. Kamu dan Anya menginap saja dulu di rumah Pak Rahmat, ya? Atau kalau mau, cari hotel yang nyaman. Doni, kau tidak akan pulang sekarang juga? Ini darurat. Anya trauma. Teriak Nadia, tak percaya dengan perkataan suaminya. Air mata kemarahan dan kekecewaan bercampur jadi satu.
Aku sudah bilang, aku sibuk. Bisnis tidak bisa ditinggal. Kamu urus saja dulu. Nanti akan aku telepon lagi, ucap Doni, lalu tiba-tiba sambungan terputus. Nadia menatap layar ponselnya yang gelap. Marah, kecewa, dan kini, ketakutan mulai merayapi benaknya. Sikap Doni benar-benar mencurigakan. Ini bukan Doni yang ia kenal. Bukan Doni yang dulu selalu panik jika Anya demam sedikit saja. Perubahan sikapnya begitu drastis, seolah ia tak peduli dengan musibah yang baru saja mereka alami. Beberapa hari berikutnya, Nadia dan Anya menginap di rumah Pak Rahmat. Doni hanya menelepon sesekali, menanyakan kondisi mereka secara singkat, tanpa menunjukkan keinginan untuk pulang atau membantu mengurus rumah yang hangus. Setiap percakapan terasa hambar, bahkan cenderung dingin. Rasa curiga Nadia semakin memuncak saat ia mendengar sepintas percakapan Doni dengan seseorang di telepon, entah siapa. Doni menyebutkan tentang polis asuransi yang sudah dinaikkan preminya. Jantung Nadia serasa diremas. Asuransi rumah? Ia tidak pernah merasa menyetujui kenaikan premi asuransi apapun. Selama ini, Doni memang mengelola semua keuangan rumah tangga, tetapi untuk hal sepenting asuransi rumah, ia selalu berdiskusi dengannya. Malam itu, setelah Anya tidur, Nadia membuka laptopnya. Dengan tangan gemetar, ia mulai mencari tahu tentang asuransi rumah mereka. Ia ingat Doni pernah menyebut nama perusahaan asuransi tersebut. Dengan sedikit keberanian, Nadia mencoba mengakses portal nasabah menggunakan data-data yang ia ingat. Setelah beberapa kali mencoba, ia berhasil masuk. Matanya terbelalak melihat detail polis asuransi rumah mereka. Benar saja. Premi asuransi telah dinaikkan secara signifikan 3 bulan lalu, dengan nilai pertanggungan yang jauh lebih besar dari sebelumnya, dan semua itu dilakukan atas nama Doni tanpa ada persetujuan atau tanda tangannya. Bahkan ada klausul baru yang mencurigakan tentang perlindungan terhadap kebakaran yang disengaja. Ini aneh. Sangat aneh. Firasat Nadia bukan lagi sekadar firasat. Ini adalah alarm bahaya yang berdering nyaring di telinganya. Ada sesuatu yang tidak beres. Sikap dingin Doni, pintu yang terkunci dari luar, alarm yang mati, dan kini, asuransi yang diubah secara sepihak. Potongan-potongan puzzle itu mulai membentuk sebuah gambaran mengerikan di benak Nadia. Ia teringat betapa Doni seringkali mengeluh tentang beban keuangan yang ia tanggung. Padahal, Nadia tahu betul, pendapatan Doni sebagai manajer proyek tidaklah kecil. Ditambah lagi ia sendiri punya pemasukan dari butik-butiknya dan harta warisan orang tuanya yang cukup besar. Apakah ini ada hubungannya dengan semua itu? Nadia menggertakkan giginya. Ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa ini semua hanya kebetulan. Ia harus menyelidiki lebih jauh, mencari tahu apa yang sebenarnya direncanakan Doni. Demi dirinya, demi Anya, ia tidak akan membiarkan kebenaran ini terkubur. Ia harus kuat, sekuat baja, karena ia tahu, apapun yang akan ia temukan nanti, pasti akan menghancurkan hatinya. Tapi ia sudah tidak punya pilihan. Demi keselamatan putri kecilnya, ia akan menghadapi segala kemungkinan. Ia menarik napas dalam, membulatkan tekad. Permainan baru saja dimulai. Doni, kau sudah membangunkan singa betina yang sedang tidur. Keesokan harinya, Bandung diselimuti mendung. Langit kelabu seolah mencerminkan perasaan Nadia yang kalut. Malam itu, setelah menemukan bukti perubahan polis asuransi, Nadia tak bisa tidur. Pikirannya terus berputar, mencoba menyatukan kepingan-kepingan puzzle yang terasa begitu janggal. Ia tahu, ia tidak bisa menghadapi ini sendirian. Ia butuh bantuan seseorang yang bisa ia percaya sepenuhnya, seseorang yang cerdas dan loyal. Nama Sarah, 35 tahun, langsung terlintas di benaknya. Sarah adalah sahabat Nadia sejak bangku kuliah, seorang konsultan keuangan sekaligus detektif amatir yang sangat cerdik. Jika ada seseorang yang bisa membantunya mencari tahu kebenaran, itu pasti Sarah. Pagi-pagi sekali, Nadia menelepon Sarah. Sarah, aku butuh bantuanmu. Mendesak. Ini tentang Doni dan kebakaran rumah. Nadia langsung pada intinya, suaranya tercekat menahan emosi. Nadia, ada apa? Kamu baik-baik saja? Anya? Sarah terdengar panik. Ia sudah mendengar berita kebakaran dari media lokal, tapi ia tidak tahu detailnya.
Aku dan Anya selamat. Tapi, aku curiga ini bukan kecelakaan biasa. Sarah. Aku menemukan sesuatu yang aneh. Bisakah kita bertemu sekarang juga? Aku akan ceritakan semuanya. Sarah tanpa ragu langsung menyetujui. Mereka bertemu di sebuah kafe terpencil yang jauh dari keramaian, di kawasan Dago Atas, berharap bisa bicara tanpa gangguan. Di sana, di tengah aroma kopi yang hangat, Nadia menumpahkan semua kecurigaan dan temuannya. Mulai dari pintu yang terkunci, alarm yang mati, sikap dingin Doni, hingga penemuan polis asuransi yang diubah secara sepihak. Mata Sarah membulat. Ini serius, Nadia. Sangat serius. Kalau dugaanku benar, ini bukan hanya masalah asuransi, tapi percobaan pembunuhan. Nadia mengangguk, air mata menetes. Aku tahu, Sarah. Aku tahu. Makanya aku takut. Aku butuh kamu untuk membantuku mengumpulkan lebih banyak bukti. Aku tidak bisa melaporkan ini ke polisi hanya dengan kecurigaan dan data asuransi. Doni pasti akan memutarbalikkan fakta. Sarah mengusap bahu Nadia. Tenang, aku akan bantu. Kita akan mencari tahu sampai ke akar-akarnya. Apa yang bisa aku bantu pertama kali? Nadia menarik napas dalam. Aku butuh akses ke catatan keuangan Doni, transaksi kartu kreditnya, dan mungkin riwayat komunikasinya. Aku tahu dia agak tertutup soal itu, tapi aku curiga dia punya pengeluaran aneh belakangan ini. Terutama yang terkait dengan benda-benda mudah terbakar. Sarah mengangguk. Itu bisa diusahakan. Aku punya kenalan di bank dan juga perusahaan telekomunikasi yang cukup fleksibel. Tapi ini akan memakan waktu. Sementara itu, kamu harus tetap tenang, jangan sampai Doni curiga kalau kamu sedang menyelidiki. Selama beberapa hari berikutnya, Nadia berpura-pura bersikap biasa saja di depan Doni yang akhirnya pulang ke Bandung. Meskipun hanya sebentar. Doni datang dengan wajah lesu yang dibuat-buat, mengucapkan kata maaf seadanya karena kesibukan yang tak bisa ia tinggalkan. Nadia menelan pahitnya sandiwara ini, membalas dengan senyum tipis dan jawaban singkat, seolah ia masih trauma dan tak ingin banyak bicara. Doni sepertinya puas dengan reaksi Nadia, berpikir rencananya berjalan mulus. Di balik layar, Sarah bekerja keras. Dengan keahliannya, ia berhasil mendapatkan salinan transaksi kartu kredit Doni dalam beberapa bulan terakhir. Saat mereka bertemu lagi di lokasi rahasia yang berbeda, kali ini di sebuah rumah peristirahatan milik Sarah di Lembang, Sarah menyodorkan setumpuk dokumen. Lihat ini, Nadia, kata Sarah, menunjuk beberapa baris transaksi yang mencurigakan. Ada beberapa pembelian dalam jumlah besar di toko bahan kimia industri, dan juga toko perangkat keras dalam 3 bulan terakhir. Dan ini, pembelian cairan pelarut dalam jumlah besar, beberapa hari sebelum kebakaran. Jantung Nadia berdebar kencang. Cairan mudah terbakar? Gumamnya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti yang sangat konkret. Tak hanya itu, Sarah juga berhasil melacak riwayat komunikasi Doni. Ia menemukan nomor telepon asing yang paling sering dihubungi Doni, bahkan di jam-jam larut malam. Nomor ini sangat aktif, Nadia. Doni sering telepon dan SMS ke nomor ini. Dan sepertinya ini bukan nomor relasi bisnisnya. Nadia mencoba menekan nomor itu dari ponselnya. Sebuah suara wanita menjawab dengan nada manja. Halo, sayang. Nadia langsung memutus sambungan. Wajahnya memerah padam. Itu bukan suara perempuan yang dikenalnya. Itu suara seorang wanita simpanan. Rasa sakit yang luar biasa menghantamnya, lebih parah dari rasa sakit akibat kebakaran. Suaminya berniat membunuhnya, dan ternyata ada wanita lain di baliknya. Sarah melihat reaksi Nadia. Aku juga mencurigai ada pihak ketiga. Aku coba lacak nomor ini. Namanya Retha. Dan dia bukan orang sembarangan. Dia punya catatan kriminal kecil di masa lalu. Penipuan, penggelapan. Retha? Nadia mencoba mengingat. Nama itu asing baginya. Jadi, Doni tidak hanya berencana membunuhku, tapi dia juga berselingkuh. Suara Nadia bergetar menahan tangis. Dia ingin menguasai hartaku dan menikah dengan wanita itu. Itu kemungkinan terbesarnya, jawab Sarah, nada suaranya penuh empati.
Tapi kita butuh bukti yang lebih kuat lagi untuk menyeret mereka ke jalur hukum. Rekaman percakapan, mungkin? Atau bukti transfer uang. Nadia menatap tumpukan bukti di depannya. Salinan surat asuransi yang diubah, daftar transaksi pembelian cairan mudah terbakar, dan nomor telepon selingkuhan Doni. Rasa sakit dan amarah bercampur aduk. Namun ia berusaha tetap tenang. Demi Anya, ia tidak boleh goyah. Aku akan memasang alat perekam di rumah sisa kebakaran, Sarah, kata Nadia, suaranya penuh tekad. Aku yakin Doni akan kembali untuk memeriksa sesuatu atau berbicara dengan Redha tentang rencananya. Aku akan berpura-pura kembali ke rumah untuk mengurus sisa-sisa harta, dan aku akan pasang alat itu. Kita harus mendapatkan pengakuan dari mulutnya sendiri. Sarah menatap Nadia dengan kagum. Kamu sangat berani, Nadia. Tapi ini berbahaya. Doni sudah terbukti nekat. Jangan sampai dia tahu kamu sedang menyelidikinya. Aku akan hati-hati, jawab Nadia tegas. Aku sudah muak dengan sandiwara ini. Aku akan mencari tahu semuanya. Sampai ke akar-akarnya. Doni harus membayar mahal atas apa yang dia lakukan padaku dan Anya. Malam itu, Nadia menyusun strategi dengan hati-hati bersama Sarah. Mereka menyiapkan alat perekam mini yang canggih. Nadia tahu, risiko yang ia ambil sangat besar, namun ia tak punya pilihan. Ia harus bertindak. Senyuman palsu, sikap trauma yang ia tunjukkan pada Doni akan menjadi senjatanya. Ia akan membiarkan Doni merasa di atas angin, hingga saat yang tepat tiba, ia akan menjatuhkannya dengan semua bukti yang ia kumpulkan. Pertarungan ini bukan hanya tentang membalas dendam, tapi tentang menegakkan keadilan dan melindungi masa depan putrinya. Doni, kau akan menyesali hari ketika kau mencoba membakar hidupku. Beberapa hari setelah percakapannya dengan Sarah, Nadia mulai melancarkan rencananya. Dengan dalih ingin mengambil beberapa dokumen penting dan barang-barang yang masih bisa diselamatkan dari sisa kebakaran, Nadia kembali ke rumahnya yang kini tinggal puing. Doni, yang masih sesekali datang untuk mengurus klaim asuransi, tidak curiga sama sekali. Ia bahkan membantu Nadia membuka beberapa bagian yang tertutup, tanpa tahu bahwa setiap gerakannya sedang diawasi. Di tengah kesibukannya yang tampak wajar, Nadia dengan lihai memasang alat perekam mini di beberapa sudut strategis rumah yang masih utuh, terutama di ruang kerja Doni dan ruang keluarga yang sering ia gunakan untuk menelepon. Alat itu sangat kecil, nyaris tak terlihat, disamarkan di balik sisa-sisa dekorasi yang hangus. Ia juga memasang kamera tersembunyi berukuran pinhole di lokasi yang sama, terhubung dengan server aman yang bisa diakses Sarah dari jarak jauh. Ketegangan menyelimuti setiap gerakannya, namun tekadnya lebih besar dari rasa takut. Tak butuh waktu lama. 2 hari setelah pemasangan, Sarah mengirimkan sebuah pesan singkat kepada Nadia. Dapat sesuatu penting. Kita ketemu sekarang. Mereka kembali bertemu di rumah peristirahatan Sarah di Lembang. Wajah Sarah terlihat serius, bahkan sedikit kaget. Nadia, kamu harus dengar ini, kata Sarah sambil menyalakan rekaman suara dari laptopnya. Suara Doni terdengar jelas, bercampur dengan suara perempuan yang Nadia kenali sebagai Redha. Jadi gimana? Sudah beres semua kan? Asuransinya sudah bisa dicairkan? Itu suara Redha, terdengar tidak sabar. Sabar dulu, Ta. Polisi masih penyelidikan. Mereka menduga korsleting, tapi aku harus hati-hati. Nadia itu licik, dia pasti akan curiga kalau terlalu cepat. Suara Doni menjawab dengan tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang rumahnya baru terbakar. Jantung Nadia berpacu kencang. Ini dia. Pengakuan itu. Licik apanya? Dia kan sudah trauma begitu. Kan sudah kubilang. Kita buat dia meninggal cepat biar semua harta Nadia bisa kita kuasai. Lalu kita bisa menikah tanpa ada yang menghalangi. Nada Redha terdengar sinis dan kejam. Ya, aku tahu. Tapi harus sabar. Lagi pula, aku sudah naikkan polis asuransinya jauh-jauh hari. Jumlahnya lumayan besar. Cukup untuk kita hidup mewah dan mulai usaha baru. Doni tertawa kecil, tawa yang menusuk hati Nadia. Baguslah kalau begitu. Aku sudah siapkan segalanya untuk pernikahan kita nanti. Nggak sabar mau jadi nyonya besar, menikmati semua properti Nadia itu. Redha menambahkan, suaranya dipenuhi ambisi. Nadia tercekat. Seluruh tubuhnya lemas.
Rekaman itu adalah pukulan telak yang menghancurkan sisa-sisa kepercayaannya pada Doni. Suaminya benar-benar ingin membunuhnya dan hanya demi harta dan wanita lain. Rasa sakit itu tak terlukiskan. Air mata menetes deras, bukan lagi air mata kesedihan, tapi amarah yang membara. Ini lebih dari cukup, Nadia, kata Sarah, mematikan rekaman. Wajahnya juga tampak geram. Ini adalah bukti kuat perencanaan pembunuhan, pembakaran, dan penipuan. Aku tidak percaya dia tega melakukan ini. Bisik Nadia, suaranya nyaris tak terdengar. Kamu harus kuat, Nadia. Sekarang saatnya kita bertindak, desak Sarah. Aku akan menyiapkan semua bukti ini, termasuk bukti transaksi pembelian cairan mudah terbakar yang kita temukan. Kita akan bawa ini semua ke kepolisian. Tanpa membuang waktu, mereka segera mendatangi kantor polisi terdekat di Bandung. Nadia, ditemani Sarah, menyerahkan semua bukti yang telah mereka kumpulkan. Rekaman suara percakapan Doni dan Retha, salinan polis asuransi yang diubah, serta bukti transaksi pembelian cairan yang dicurigai sebagai pemicu kebakaran. Polisi mendengarkan dengan saksama. Awalnya, mereka sedikit skeptis karena dugaan awal adalah korsleting. Namun, setelah mendengarkan rekaman suara dan melihat bukti-bukti fisik, raut wajah mereka berubah serius. Ini adalah bukti yang sangat kuat, Bu Nadia, ujar seorang penyidik senior, Bapak Budi. Terima kasih atas keberanian Anda. Kami akan segera memproses ini. Kami akan memanggil Doni untuk dimintai keterangan. Kami juga akan melakukan penyelidikan ulang di lokasi kejadian, mencari sisa-sisa cairan pembakar itu. Nadia mengangguk. Hatinya sedikit lega. Setidaknya, keadilan mulai bergerak. Ada satu hal lagi, Pak. Tetangga saya, Pak Rahmat, punya rekaman CCTV di sekitar rumahnya. Mungkin ada hal mencurigakan yang terekam saat kejadian. Mungkin bisa membantu penyelidikan Anda. Itu ide bagus, Bu. Akan segera kami tindak lanjuti, jawab Pak Budi, mencatat informasi tersebut. Setelah itu, Nadia dan Sarah meninggalkan kantor polisi. Meskipun beban di hatinya sedikit terangkat, rasa pahit masih terasa. Suaminya sendiri yang mencoba menghabisinya. Ini adalah kenyataan terburuk yang pernah ia bayangkan. Di sisi lain, Doni masih merasa aman. Ia bahkan sempat menelepon Nadia, berpura-pura menanyakan kemajuan klaim asuransi, dan memberikan instruksi seolah ia adalah suami yang bertanggung jawab. Nadia menanggapi dengan singkat, mempertahankan sandiwaranya. Doni tidak tahu bahwa jaring yang ia pasang untuk menjerat Nadia kini berbalik menjerat dirinya sendiri. Polisi mulai bergerak senyap. Mereka memanggil beberapa saksi, termasuk Pak Rahmat dan tetangga lainnya yang membantu saat kebakaran. Mereka mengamankan rekaman CCTV Pak Rahmat yang menunjukkan seorang pria mencurigakan terlihat di sekitar rumah Nadia, sesaat sebelum api membesar. Wajah pria itu agak buram, namun polisi yakin bisa mengidentifikasinya. Bahkan ada satu rekaman suara lain dari ponsel Nadia, yang ia rekam saat Doni meneleponnya dari luar kota. Doni sempat mengatakan, "Semoga kamu dan Anya cepat meninggal agar aku bisa menguasai hartamu." Kalimat yang saat itu dianggap Nadia sebagai ungkapan kekesalan semata, kini menjadi bukti memberatkan yang menunjukkan niat jahat. Setiap bukti kecil, setiap petunjuk, kini bersatu membentuk gambaran yang utuh. Ini bukan kecelakaan. Ini adalah percobaan pembunuhan yang direncanakan dengan sangat rapi. Doni dan Retha telah menggali kubur mereka sendiri. Dan Nadia, yang dulu hampir menjadi korban, kini bangkit menjadi saksi kunci yang akan membawa mereka ke hadapan hukum. Permainan telah berakhir, Doni. Sekarang giliranmu yang akan merasakan panasnya api. Bab 5, Pelakor Sebenarnya. Setelah menyerahkan semua bukti ke polisi, Nadia merasa sedikit lega, meskipun hatinya masih diliputi rasa nyeri dan amarah. Malam itu, ia tak bisa tidur nyenyak. Bayangan Doni, suaminya, yang selama ini ia kira mencintainya, kini berubah menjadi sosok mengerikan yang tega merencanakan kematiannya dan Anya. Ia juga tak bisa berhenti memikirkan Retha, wanita selingkuhan Doni, yang suaranya terdengar begitu kejam dalam rekaman. Siapakah Retha sebenarnya? Keesokan harinya, Nadia menghubungi Sarah lagi. "Sarah, aku butuh lebih banyak informasi tentang Retha.
Aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Siapa dia sebenarnya? Mengapa dia begitu membenci aku sampai ingin aku meninggal? Sarah menghela napas. Aku sudah menduganya, Nadia. Aku sudah mulai mencari tahu lebih dalam tentang Retha ini. Data yang kudapat cukup mengejutkan. Mereka kembali bertemu di sebuah tempat yang aman, jauh dari jangkauan Doni dan Retha. Sarah membuka laptopnya, menampilkan beberapa dokumen dan foto. Retha adalah Retha Anggraini, usianya sekitar 30 tahun. Dulunya dia punya catatan kriminal. Kasus penipuan kecil dan penggelapan dana di beberapa perusahaan tempat dia bekerja sebelumnya. Nadia menatap foto Retha di layar. Wajahnya cantik, dengan senyum tipis yang kini terlihat mengerikan di mata Nadia. Jadi dia memang penipu. Bukan hanya itu, lanjut Sarah. Retha ini punya koneksi yang tidak sehat. Dia dikenal sebagai penjebak pria kaya di lingkaran sosial tertentu. Dia mendekati pria-pria berduit, memanipulasi mereka, lalu menguras harta mereka. Dia sangat licin, Nadia. Sulit sekali menjeratnya secara hukum karena dia selalu bergerak di balik bayangan. Jantung Nadia berdesir. Ini menjelaskan banyak hal. Jadi, dia mendekati Doni bukan karena cinta, tapi karena tahu Doni adalah suamiku yang punya akses ke hartaku. Sarah mengangguk. Itu dugaanku. Dan dugaanku semakin kuat setelah aku menemukan sesuatu yang lain. Sarah memperbesar sebuah artikel berita lama. Lihat ini. 8 tahun lalu, ada berita tentang kecelakaan tragis yang menimpa seorang konglomerat tekstil di Jakarta. Seluruh keluarganya meninggal, kecuali satu anak perempuan yang selamat tapi kemudian menghilang dari publik. Anak perempuan itu adalah Nadia, pewaris tunggal kekayaan orang tuanya. Berita ini tidak terlalu viral, hanya di kalangan tertentu. Tapi Retha, dia sangat detail dalam mencari informasi tentang calon targetnya. Nadia terdiam, terkejut. Kisah hidupnya yang kelam, yang selama ini ia coba kubur dalam-dalam, kini kembali diungkit. Kecelakaan yang merenggut kedua orang tuanya saat ia masih remaja, meninggalkan trauma mendalam dan warisan yang sangat besar. Ia selalu berusaha hidup sederhana, dan tidak terlalu menonjolkan kekayaannya. Bagaimana Retha bisa tahu? Retha ini, dia punya mata-mata di mana-mana. Dia juga sangat lihai dalam menggali informasi latar belakang. Aku yakin dia sudah tahu sejak awal bahwa kamu adalah pewaris tunggal kekayaan orang tuamu. Jelas Sarah. Dia melihat Doni sebagai jalan pintas untuk mendapatkan semua itu. Dia memanfaatkan kelemahan Doni, mungkin sifat serakahnya, untuk merancang semua ini. Rasa mual menyeruak di perut Nadia. Jadi, Doni bukan hanya berselingkuh, tapi ia juga menjadi pion dalam rencana licik Retha. Ia dijadikan alat untuk menghabisi Nadia demi harta. Betapa butanya ia selama ini. Doni yang ia pikir mencintainya, ternyata hanya menginginkan hartanya. Dan Retha, wanita itu, adalah dalang di balik semua kekejaman ini. Mereka bahkan sudah menyiapkan pernikahan diam-diam setelah aku tewas, kata Nadia, mengulang kalimat Doni di rekaman yang ia dengar. Suaranya penuh luka. Sarah mengangguk sedih. Itu yang paling mengerikan. Mereka sangat percaya diri rencananya akan berhasil. Mereka sudah menyewa sebuah villa kecil di luar kota, di daerah yang agak terpencil, untuk melangsungkan pernikahan. Semua detailnya sudah diatur, seolah mereka sudah yakin kamu dan Anya tidak akan selamat dari kebakaran itu. Nadia mengepalkan tangannya. Amarah membakar ubun-ubunnya. Jadi, mereka tidak hanya ingin aku meninggal, tapi mereka juga ingin merayakan kematianku dengan pernikahan mereka? Kejam. Benar-benar kejam. Aku tahu ini berat, Nadia, kata Sarah, meraih tangan Nadia. Tapi kamu harus kuat. Ini adalah bukti paling kuat yang kita butuhkan. Bukti niat jahat dan perencanaan matang. Ini akan sangat membantu polisi. Aku tidak akan membiarkan mereka hidup bahagia di atas penderitaanku, ucap Nadia dengan mata berkaca-kaca, namun sorotnya penuh keteguhan. Aku akan pastikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Mereka harus tahu siapa Nadia yang sebenarnya. Sarah tersenyum tipis. Itu baru Nadia yang kukenal. Sekarang, yang harus kita lakukan adalah membiarkan polisi bekerja. Tapi, kita juga harus bersiap.
Setelah ini, mereka pasti akan mencoba bergerak cepat. Mungkin mereka akan mempercepat pernikahan mereka, atau mencoba kabur jika mereka tahu polisi mulai mendekat. Bagus, kata Nadia, mengusap air matanya. Biarkan mereka merasa aman. Biarkan mereka merencanakan pernikahan mereka. Aku akan ada di sana. Aku akan hadir di pesta mereka, tapi bukan sebagai tamu. Tekad Nadia semakin membaja. Dari wanita yang nyaris tewas dalam kobaran api, ia kini berubah menjadi pemburu keadilan. Ia akan membiarkan Doni dan Retha menari di atas angan-angan mereka, sampai saat yang tepat tiba untuk menjatuhkan mereka dengan cara yang paling mengejutkan. Ia akan memastikan bahwa pernikahan impian mereka akan menjadi mimpi buruk terburuk dalam hidup mereka. Dan karma akan bekerja dengan caranya sendiri, lebih kejam dari api yang mereka nyalakan. Waktu terus berjalan, membawa Nadia semakin dekat pada hari pembalasan. Doni dan Retha, yang masih merasa di atas angin, semakin gencar merencanakan pernikahan mereka. Mereka yakin Nadia telah hancur dan tak akan mampu bangkit. Mereka tak tahu, di balik wajah tenang dan sikap Nadia yang seolah pasrah, ada badai yang siap ia lepaskan. Sejak menyerahkan bukti ke polisi, Nadia intens berkomunikasi dengan penyidik, Bapak Budi. Ia memberikan informasi tambahan tentang kebiasaan Doni, lingkaran pertemanannya, dan kemungkinan lokasi terpencil yang sering ia kunjungi. Nadia juga memberitahu polisi tentang kecurigaannya bahwa Doni dan Retha akan segera melangsungkan pernikahan mereka secara diam-diam. Kami akan terus memantau pergerakan mereka, Bu Nadia, ujar Bapak Budi dalam salah satu percakapan telepon. Informasi dari Anda sangat berharga. Sarah, di sisi lain, sibuk mengumpulkan informasi detail tentang lokasi pernikahan rahasia Doni dan Retha. Dengan kemampuan investigasinya, ia berhasil melacak pemesanan catering dan dekorasi atas nama Doni, mengarahkannya ke sebuah villa mewah terpencil di daerah Pangalengan, Bandung Selatan. Sebuah tempat yang sengaja dipilih untuk menyembunyikan acara sakral yang seharusnya penuh kebahagiaan itu. Namun bagi Nadia, itu adalah panggung untuk sebuah pertunjukan keadilan. Mereka sudah booking villa itu untuk hari Minggu besok, lapor Sarah kepada Nadia, 2 hari sebelum tanggal yang ditentukan. Semua sudah siap. Mereka benar-benar tidak main-main. Nadia menggertakkan giginya. Minggu. Hanya 2 hari lagi. Jantungnya berdebar kencang, antara gugup dan bersemangat. Ia membayangkan bagaimana wajah Doni dan Retha akan terlihat ketika ia muncul di hadapan mereka. Aku butuh satu hal lagi, Sarah, kata Nadia. Aku ingin penampilanku sempurna di hari itu. Aku akan datang sebagai Nadia yang baru, bukan Nadia yang lemah. Sarah tersenyum penuh arti. Paham. Mari kita siapkan. Maka, 2 hari itu, Nadia tidak hanya mempersiapkan mental, tetapi juga penampilannya. Ia pergi ke salon terbaik di Bandung, mengubah gaya rambutnya, memilih riasan yang menonjolkan ketegasan matanya, dan membeli gaun terbaik yang ia miliki. Bukan gaun pengantin, tentu saja, tapi gaun koktail berwarna gelap yang elegan, memancarkan aura kekuatan dan misteri. Ini bukan lagi Nadia yang rapuh setelah kebakaran, ini adalah Nadia yang siap bertarung. Hari H tiba. Pagi itu, cuaca di Pangalengan cerah, seolah ikut merestui pernikahan yang akan berlangsung. Villa mewah itu sudah dihias dengan bunga-bunga sederhana namun elegan. Doni dan Retha terlihat sibuk menyambut beberapa tamu yang mereka undang. Tamu-tamu itu adalah orang-orang terdekat Doni yang tidak tahu menahu tentang rencana kejahatan busuknya, atau mungkin beberapa rekan Retha yang juga punya rahasia sendiri. Retha mengenakan gaun pengantin sederhana berwarna putih gading, wajahnya tampak berseri-seri. Ia tak henti-hentinya tersenyum dan tertawa, membayangkan hidup mewah yang akan menantinya. Doni, meskipun tampak sedikit tegang, juga berusaha menampilkan wajah bahagia. Ia sesekali melirik arlojinya, seolah menunggu sesuatu. Mungkin ia menunggu kabar dari pengacara tentang klaim asuransi yang akan segera cair. Doni dan Retha melenggang ke altar sederhana yang sudah disiapkan di halaman belakang villa, di bawah langit biru Pangalengan yang indah. Penghulu sudah siap. Para tamu duduk dengan tenang, menanti prosesi akad nikah dimulai. Mereka tak tahu bahwa ada tamu tak diundang yang akan segera tiba, membawa kejutan yang lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Sementara itu,
Di sebuah mobil hitam yang terparkir agak jauh dari villa, Nadia duduk dengan tenang. Ia mengenakan gaunnya, rambutnya tertata rapi, dan riasan wajahnya sempurna. Di sampingnya, Sarah menggenggam tangannya erat. Di belakang mobil mereka, ada beberapa mobil polisi yang juga berhenti, menunggu isyarat. "Kamu siap, Nadia?" tanya Sarah, suaranya pelan. Nadia menatap pantulan dirinya di kaca spion, sorot matanya tajam dan penuh tekad. "Lebih dari siap, Sarah. Ini saatnya." Ia teringat kembali percakapan Doni dan Redha di rekaman. "Kita buat dia meninggal cepat biar semua harta Nadia bisa kita kuasai. Lalu kita bisa menikah tanpa ada yang menghalangi." Tidak akan. Doni dan Redha tidak akan bisa menikmati itu. Bukan hari ini. Bukan di bawah pengawasannya. Doni dan Redha sudah berdiri di hadapan penghulu. Doni mengucapkan ijab kabul dengan suara lantang, mengira kebahagiaan sudah di pelupuk mata. Senyum puas terukir di bibir Redha. Mereka mengira semua rintangan sudah disingkirkan, terutama Nadia yang mereka yakini telah hancur oleh musibah dan trauma. "Saya terima nikah dan kawinnya Redha Anggraini binti." Tepat pada saat itu, mesin mobil Nadia menyala. Ia mengemudi perlahan, diikuti oleh mobil-mobil polisi di belakangnya. Musik lembut yang mengiringi akad nikah tiba-tiba terhenti. Semua mata tamu tertuju pada gerbang masuk villa. Sebuah mobil hitam berhenti di depan villa. Nadia keluar dari mobil dengan anggun. Rambutnya berkibar ditiup angin sejuk Pangalengan, gaunnya memancarkan aura misterius. Ia berjalan tegap, wajahnya datar, namun matanya menyala penuh amarah dan kekuatan. Di belakangnya, puluhan polisi berseragam biru tua keluar dari mobil-mobil mereka, dengan wajah serius dan langkah sigap. Seluruh tamu tersentak. Penghulu menghentikan ucapannya. Doni dan Redha, yang baru saja hendak menyatukan hidup, terdiam mematung. Wajah mereka yang semula berseri-seri, kini pucat pasi, tak percaya dengan pemandangan di depan mata mereka. "Nadia?" bisik Doni, suaranya bergetar hebat, seolah melihat hantu. Redha pun terpaku, senyumnya lenyap. Matanya membelalak, menyadari bahwa rencana busuk mereka telah terbongkar. Pesta pernikahan yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan mereka, kini berubah menjadi adegan paling mengerikan dalam hidup mereka. Dan di tengah kerumunan yang tercengang, Nadia berdiri tegak, siap memberikan hadiah terburuk bagi mantan suami dan selingkuhannya itu. Pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Suasana di Villa Pangalengan mendadak hening, dipecah hanya oleh deru angin pegunungan dan bisikan-bisikan tertahan dari para tamu. Semua mata terpaku pada Nadia, yang berdiri tegak di ambang pintu masuk, diapit oleh puluhan polisi berseragam lengkap. Aura kekuatan terpancar dari dirinya, memadamkan semua kemeriahan pernikahan yang baru saja hendak dimulai. Doni dan Redha, yang semula berdiri di altar dengan senyum bahagia, kini membeku, wajah mereka pias seperti melihat arwah gentayangan. "Nadia?" Doni akhirnya memecah keheningan, suaranya tercekat tak percaya. Bagaimana bisa kamu ada di sini?" Nadia melangkah maju, setiap langkahnya terasa seperti palu godam yang menghantam bumi. Matanya menatap lurus ke arah Doni, tak ada lagi cinta, hanya bara api kemarahan dan kekecewaan. "Bagaimana bisa aku ada di sini?" Nadia tersenyum sinis, senyum yang sama sekali tidak bersahabat. "Tentu saja aku datang. Aku tidak akan melewatkan pesta yang kalian siapkan khusus untuk merayakan kematianku, bukan?" Redha melangkah mundur, mencoba bersembunyi di balik tubuh Doni. Wajahnya yang semula cantik kini tampak ketakutan, bibirnya bergetar. "Apa-apaan ini, Doni? Kenapa dia di sini?" "Diam, Redha." Doni membentak, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia berusaha mempertahankan ketenangannya, meskipun tubuhnya sudah bergetar hebat. "Nadia, ini pasti salah paham. Kamu sudah salah sangka." "Salah sangka?" Nadia tertawa sinis, tawa yang menusuk tulang. "Setelah kalian berdua berencana membakar aku dan anakku hidup-hidup? Setelah kalian mendiskusikan bagaimana cara menguasai hartaku setelah aku tewas? Dan setelah kau, Doni, dengan teganya menaikkan polis asuransi rumah demi sejumlah uang haram itu, kau masih bilang salah sangka?" Sebelum Doni sempat membantah,
Bapak Budi, penyidik senior yang memimpin tim polisi, melangkah maju. Suaranya lantang dan tegas, memenuhi seluruh ruangan. Doni Permana dan Retha Anggraini. Atas nama hukum, kami menangkap kalian berdua atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana, pembakaran, dan penipuan asuransi. Seketika, villa itu riuh. Tamu-tamu mulai berbisik-bisik, beberapa di antaranya berdiri dari tempat duduk mereka dengan wajah terkejut dan bingung. Doni dan Retha terpaku di tempat, seolah tak bisa bergerak. Tidak. Ini fitnah. Aku tidak melakukan itu, teriak Doni, berusaha melepaskan diri dari dua polisi yang sigap memborgol tangannya. Nadia, kau menjebakku. Kau ingin menghancurkanku. Menjebak? Nadia melangkah lebih dekat, menatap langsung ke mata Doni yang penuh ketakutan. Aku hanya mengungkap kebenaran, Doni. Kebenaran yang kau coba kubur bersama nyawaku dan Anya. Rekaman percakapanmu dengan Retha, bukti transfer uang untuk pembelian cairan pembakar, dan rekaman CCTV yang menunjukkan keberadaanmu di rumah sesaat sebelum api membesar. Semua ada. Retha, yang kini juga diborgol, mencoba memberontak. Tidak. Ini tidak mungkin. Jangan sentuh aku. Aku tidak bersalah. Nyonya Retha Anggraini, Anda punya catatan kriminal di masa lalu, bukan? Tanya Bapak Budi datar. Dan kami punya bukti kuat bahwa Anda adalah dalang utama di balik rencana jahat ini, yang memanfaatkan Doni Permana demi menguasai harta korban. Mendengar itu, beberapa tamu yang mengenal Doni mulai saling pandang, raut wajah mereka berubah dari kaget menjadi jijik. Mereka baru menyadari bahwa pernikahan yang mereka hadiri ini adalah bagian dari skenario kejahatan yang mengerikan. Beberapa kerabat Doni yang tadinya datang untuk memberi selamat, kini memalingkan wajah, merasa malu dan jijik dengan perbuatan Doni. Doni, kenapa kau melakukan ini? Teriak salah seorang tamu, kerabat Doni. Doni menatap Nadia dengan penuh kebencian dan penyesalan. Kau akan menyesal, Nadia. Kau akan menyesal telah menghancurkanku. Aku yang akan menyesal? Nadia menggelengkan kepala, air matanya kini mengalir, tapi bukan karena kesedihan, melainkan karena kelegaan dan kekuatan yang baru. Yang akan menyesal adalah kalian berdua, Doni dan Retha. Kalian mencoba membunuhku dan putriku. Kalian akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dengan sigap, polisi membawa Doni dan Retha keluar dari villa yang semula menjadi saksi bisu pernikahan impian mereka, kini berubah menjadi lokasi penangkapan yang memalukan. Keduanya digiring menuju mobil polisi, disaksikan oleh tamu-tamu yang tercengang dan sorot mata tajam Nadia. Pernikahan yang harusnya dipenuhi janji suci, berakhir menjadi aib yang tak terlupakan. Rencana keji Doni dan Retha untuk hidup mewah di atas penderitaan Nadia kini hancur berkeping-keping. Mereka mengira Nadia telah kalah, namun Nadia, dengan kekuatan dan keberaniannya, telah mengubah panggung pernikahan itu menjadi panggung penangkapan yang paling mengejutkan dalam hidup mereka. Keadilan akhirnya menunjukkan taringnya, di momen yang paling tidak terduga bagi para pelaku kejahatan. Penangkapan Doni dan Retha di hari pernikahan mereka sontak menjadi berita utama di Bandung. Kisah tragis kebakaran dan plot keji di baliknya menyebar cepat, menjadi buah bibir di mana-mana. Bagi Nadia, perhatian publik ini adalah pedang bermata dua. Ia harus menghadapi sorotan, namun di sisi lain, ia tahu ini penting agar kebenaran terungkap sepenuhnya. Minggu-minggu berlalu dengan cepat, disibukkan dengan proses penyidikan dan persiapan persidangan. Nadia dan Sarah bekerja sama erat dengan pihak kepolisian dan jaksa penuntut umum. Setiap bukti, setiap detail, dianalisis dan dipersiapkan untuk diajukan di meja hijau. Akhirnya, hari yang dinantikan tiba. Sidang perdana kasus percobaan pembunuhan dan pembakaran yang melibatkan Doni Permana dan Retha Anggraini. Ruang sidang di Pengadilan Negeri Bandung penuh sesak. Wartawan membanjiri area tersebut, kamera berkedip-kedip tak henti. Masyarakat umum yang penasaran juga memadati kursi pengunjung. Semua ingin menyaksikan drama persidangan ini. Nadia hadir dengan Anya di sisinya, didampingi Sarah dan pengacaranya yang kompeten. Ia tampil tenang, meski di dalam hatinya badai emosi masih bergejolak. Ia harus kuat, demi Anya, dan demi keadilan. Di sudut lain ruang sidang, Doni dan Retha duduk di kursi terdakwa, wajah mereka tampak lesu dan pucat.
Doni sesekali melirik Nadia dengan pandangan penuh kebencian dan penyesalan, sementara Redha tampak lebih dingin, berusaha menyembunyikan rasa takutnya di balik wajah datarnya. Jaksa penuntut umum memulai pembacaan dakwaan, memaparkan secara rinci kronologi kejadian, dari kebakaran hingga motif keji di baliknya. Suasana di ruang sidang tegang. Setiap kata yang keluar dari mulut jaksa menusuk hati Nadia, mengingatkannya pada malam mengerikan itu. Kemudian, presentasi bukti dimulai. Sarah dipanggil sebagai saksi pertama, menjelaskan bagaimana ia membantu Nadia menemukan kejanggalan pada polis asuransi dan melacak transaksi mencurigakan. Ia juga menunjukkan bukti-bukti digital, termasuk email dan pesan singkat yang mengarah pada rencana jahat Doni dan Redha. Puncaknya adalah ketika rekaman suara diputar. Suara Doni dan Redha yang merencanakan kematian Nadia dan Anya, serta pembagian harta warisan, menggema di seluruh ruang sidang. Kita buat dia meninggal cepat biar semua harta Nadia bisa kita kuasai. Lalu kita bisa menikah tanpa ada yang menghalangi. Suara kejam Redha itu membuat beberapa pengunjung tersentak dan berbisik-bisik marah. Kemudian, suara Doni yang menanyakan tentang klaim asuransi. Aku sudah naikkan polis asuransinya jauh-jauh hari. Jumlahnya lumayan besar. Cukup untuk kita hidup mewah dan mulai usaha baru. Dan yang paling menyakitkan bagi Nadia. Semoga kamu dan Anya cepat meninggal agar aku bisa menguasai hartamu. Rekaman itu begitu jelas, tidak bisa disangkal. Doni dan Redha menunduk, tak berani menatap mata para hadirin. Ekspresi di wajah mereka menggambarkan penyesalan dan ketakutan yang mendalam. Tak hanya rekaman, bukti-bukti fisik juga disajikan. Hasil forensik dari sisa kebakaran menunjukkan adanya jejak cairan mudah terbakar yang disengaja. Rekaman CCTV dari tetangga menunjukkan sosok Doni di sekitar rumah Nadia sesaat sebelum api membesar, meskipun ia selalu bersikeras sedang di luar kota. Semua itu terangkai menjadi benang merah yang tak terbantahkan. Nadia sendiri memberikan kesaksian dengan tenang dan tegas. Ia menceritakan momen mengerikan saat ia dan Anya terjebak di dalam api, perjuangannya menyelamatkan diri, dan bagaimana ia mulai mencurigai Doni. Ia juga mengungkapkan tentang perubahan sikap Doni dan penemuan polis asuransi yang janggal. Saya tidak pernah menyangka, suami saya sendiri akan tega melakukan ini pada saya dan putri kami, ucap Nadia, suaranya bergetar menahan emosi, namun tatapan matanya tetap kuat. Saya hanya ingin keadilan ditegakkan, demi masa depan putri saya dan agar tidak ada lagi perempuan yang menjadi korban seperti saya. Pengacara Doni dan Redha berusaha memutarbalikkan fakta, mencoba mengklaim bahwa rekaman itu hasil editan, atau bahwa Doni hanya terbawa emosi sesaat. Namun, bukti-bukti yang disajikan jaksa terlalu kuat. Keterangan saksi ahli dari pihak kepolisian dan ahli forensik menguatkan semua dakwaan. Di akhir persidangan hari itu, Doni dan Redha dipersilakan memberikan keterangan. Doni dengan suara bergetar mengakui sebagian perbuatannya, namun masih berusaha mengurangi kesalahannya, menyalahkan Redha sebagai dalang utama. Sementara Redha, dengan nada sinis, justru menuduh Nadia terlalu posesif dan serakah terhadap harta. Saya hanya ingin hidup tenang dan bahagia dengan Doni, kata Redha, mencoba menarik simpati, namun air mata buaya yang ia tumpahkan tidak berhasil menipu siapapun. Hidup tenang dengan membunuh ibu dan anak, tanya jaksa dengan nada tajam, itu bukan ketenangan, itu adalah kejahatan keji, Nyonya. Sidang ditunda untuk dilanjutkan pada pekan berikutnya, dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan. Selama persidangan, Nadia tetap teguh, tidak menunjukkan kelemahan. Demi anaknya dan masa depan yang lebih baik, ia harus memastikan para pelakunya mendapatkan hukuman yang setimpal. Rasa sakit itu mungkin tak akan pernah hilang, tapi kebenaran telah terungkap. Dan itu adalah kemenangan pertama bagi Nadia. Setelah melalui serangkaian persidangan yang melelahkan, hari putusan tiba. Ketegangan memenuhi ruang sidang. Sorot kamera wartawan kembali membanjiri, menyorot setiap ekspresi yang terpancar di wajah Nadia, Doni, dan Redha. Nadia, ditemani Sarah dan pengacaranya, duduk dengan tegar, hatinya berdebar tak karuan. Ini adalah momen penentuan. Doni dan Redha memasuki ruang sidang dengan kawalan ketat. Wajah mereka terlihat lebih kurus dan kusam, bekas tekanan selama proses hukum. Doni sesekali melirik Nadia dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran penyesalan, kebencian, dan mungkin sedikit ketakutan.
Retha tampak lebih tegang, sesekali membasahi bibirnya yang kering. Majelis hakim memasuki ruangan, dan semua yang hadir berdiri. Suasana hening mencekam. Ketua majelis hakim mulai membacakan putusan dengan suara jelas dan berwibawa. Setiap kata yang terucap terasa seperti vonis mati bagi Doni dan Retha, namun menjadi simfoni keadilan bagi Nadia. Hakim memaparkan secara rinci semua bukti yang telah diajukan. Rekaman suara percakapan Doni dan Retha yang merencanakan pembunuhan, hasil forensik yang menunjukkan pembakaran disengaja, bukti transaksi pembelian cairan mudah terbakar, rekaman CCTV yang menunjukkan Doni di lokasi kejadian, dan kesaksian Nadia yang kredibel. Semua itu menguatkan dakwaan jaksa penuntut umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ujar hakim, majelis hakim menyatakan terdakwa Doni Permana dan terdakwa Retha Anggraini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana, pembakaran, dan penipuan asuransi, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang berlaku. Jantung Nadia berdesir. Rasa lega perlahan menyelimuti dirinya. Oleh karena itu, lanjut hakim, suaranya semakin menggelegar, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun kepada terdakwa Doni Permana, dan pidana penjara selama 18 tahun kepada terdakwa Retha Anggraini. Palungan hakim diketuk 3 kali, mengakhiri pembacaan vonis. Suara riuh rendah langsung menyeruak di ruang sidang. Wartawan bergegas mencatat, sementara beberapa pengunjung tampak menghela napas lega. Doni dan Retha, yang mendengar vonis tersebut, tampak terkejut. Doni langsung terduduk lemas, wajahnya memucat, air mata mulai menetes membasahi pipinya. Penyesalan yang baru datang itu terasa sangat pahit. Retha, meskipun berusaha mempertahankan wajah datarnya, tak bisa menyembunyikan getaran di tangannya. Nadia menutup matanya sejenak. Air mata ikut menetes. Namun kali ini adalah air mata kelegaan yang luar biasa. Keadilan telah ditegakkan. Mereka akan membayar mahal atas perbuatan keji mereka. Setelah vonis dijatuhkan, proses hukum Nadia belum sepenuhnya selesai. Ia segera mengajukan gugatan cerai terhadap Doni. Pengacara Nadia dengan sigap mengurus semua dokumen dan proses perceraian. Karena semua aset yang berusaha Doni kuasai, rumah, butik, dan properti lainnya, secara hukum adalah milik Nadia sebagai warisan dari orang tuanya, maka tidak ada harta gonogini yang bisa dibagi. Doni tidak memiliki klaim apapun atas kekayaan Nadia. Di persidangan cerai, Doni yang sudah dalam status narapidana, hanya bisa pasrah. Ia tak bisa membantah bukti-bukti kepemilikan harta yang sah atas nama Nadia. Hakim mengabulkan gugatan cerai Nadia, dan secara resmi memutuskan ikatan pernikahan mereka. Doni diceraikan. Ia tidak mendapatkan 1 sen pun dari harta yang ia incar mati-matian, bahkan sampai mencoba membunuh istri dan anaknya sendiri. Di balik jeruji besi, Doni hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya. Ia kehilangan segalanya, kebebasan, keluarga, dan kesempatan untuk hidup layak. Wanita yang ia selingkuhi, Retha, juga terpenjara di balik dinding yang sama, meratapi nasibnya yang hancur. Mereka berdua terpuruk, sendiri, terpisah, tanpa ada lagi yang bisa diandalkan. Sementara itu, Nadia melangkah keluar dari ruang sidang cerai dengan kepala tegak. Ia telah menang. Menang secara hukum, mental, dan martabat. Beban berat yang selama ini menghimpitnya kini terangkat. Ia menatap langit Bandung yang cerah. Ini adalah awal yang baru. Ia dan Anya akan memulai hidup baru, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Karma telah bekerja dengan sempurna, menjatuhkan mereka yang serakah ke dalam jurang penyesalan abadi. Waktu terus bergulir, menghapus jejak-jejak perih masa lalu dan membuka lembaran baru bagi Nadia. Setelah putusan pengadilan dan perceraian, Nadia memilih untuk meninggalkan Bandung sejenak. Ia membawa Anya ke tempat yang lebih tenang, jauh dari ingatan menyakitkan akan rumah yang terbakar dan pengkhianatan Doni. Mereka menghabiskan waktu di sebuah villa di pegunungan, menghirup udara segar dan membiarkan luka-luka di hati perlahan sembuh. Proses pemulihan memang tidak mudah. Anya masih sering terbangun di malam hari dengan mimpi buruk tentang api, namun Nadia selalu ada di sampingnya, memeluk dan menenangkannya. Nadia sendiri masih sesekali merasa bayangan ketakutan itu menghantuinya, namun ia bertekad kuat untuk bangkit. Ia adalah seorang ibu, dan ia harus menjadi contoh kekuatan bagi putrinya. 6 bulan kemudian, Nadia kembali ke Bandung.
Ia tidak kembali ke rumah lamanya yang masih dalam proses perbaikan total. Ia membeli sebuah rumah baru yang lebih sederhana namun hangat, di lingkungan yang ramah anak. Ia ingin memulai semuanya dari awal, bersih dari memori buruk. Dengan dukungan penuh dari Sarah, Nadia mulai membangun kembali hidupnya. Ia kembali mengelola butik-butik warisannya, yang sempat terabaikan selama masa sulit. Kekuatan dan keteguhannya dalam menghadapi cobaan berat ini justru memberinya inspirasi baru. Ia menyadari bahwa banyak perempuan di luar sana yang mungkin mengalami nasib serupa, menjadi korban kekerasan domestik, pengkhianatan, atau penipuan. Dari sanalah, sebuah ide besar muncul di benak Nadia. Ia memutuskan untuk menggunakan sebagian harta warisan orang tuanya, bukan untuk hidup berfoya-foya, melainkan untuk tujuan mulia. Dengan bantuan Sarah dan beberapa relasi, Nadia mendirikan sebuah yayasan pelita harapan wanita. Yayasan ini berfokus pada pemberian bantuan hukum, konseling psikologis, serta pelatihan keterampilan bagi para perempuan korban kekerasan dan pengkhianatan, agar mereka bisa bangkit dan mandiri seperti dirinya. Acara peresmian Yayasan Pelita Harapan Wanita dihadiri banyak orang. Anya, yang kini sudah jauh lebih ceria, ikut mendampingi Nadia. Dalam pidatonya, Nadia menceritakan secara singkat kisah pahit yang pernah ia alami. Ia berbicara dengan suara mantap, tanpa ragu, tanpa air mata, melainkan dengan sorot mata penuh kekuatan. "Dulu, saya hampir kehilangan segalanya," ujar Nadia di depan mikrofon, "nyawa saya, nyawa anak saya, dan keyakinan saya pada kebaikan manusia. Tapi saya belajar bahwa dari kehancuran, kita bisa membangun kembali sesuatu yang lebih kuat dan lebih berarti. Saya berharap, yayasan ini bisa menjadi pelita bagi para wanita yang sedang berjuang dalam kegelapan, membantu mereka menemukan kembali harapan dan kekuatan dalam diri mereka." Tepuk tangan meriah menyambut pidato Nadia. Banyak perempuan yang terinspirasi, beberapa di antaranya meneteskan air mata haru. Nadia bukan lagi hanya seorang korban. Ia kini adalah simbol kekuatan, inspirasi, dan harapan bagi banyak orang. Sementara itu, di balik dinding dingin penjara, Doni menjalani sisa hidupnya dalam penyesalan yang tak berujung. Ia sering terlihat murung, menyesali setiap keputusannya. Ia membayangkan hidup Nadia yang kini bahagia dan sukses, sementara dirinya terkurung, sendirian, tanpa harta, tanpa keluarga. Retha pun tak jauh berbeda. Kehidupan mewah yang ia impikan hancur menjadi debu. Mereka berdua ditinggalkan semua orang, merasakan karma yang datang di saat paling menyakitkan, tepat seperti yang Nadia duga. Nadia menjalani hidupnya dengan penuh makna. Ia mengabdikan diri untuk Yayasan Pelita Harapan Wanita, melihat langsung bagaimana yayasan itu mengubah hidup banyak perempuan. Ia bahagia bersama Anya, yang tumbuh menjadi anak perempuan yang kuat dan cerdas, dibesarkan oleh cinta dan keteladanan ibunya. Ia telah memenangkan segalanya, secara hukum, mental, dan martabat. Semua harta miliknya sah, dan ia menggunakannya untuk kebaikan. Doni dan Retha, sang penjahat dan pelakor, dijebloskan ke penjara, tak mendapatkan apapun dari kejahatan mereka. Kisah Nadia menjadi bukti nyata bahwa kejahatan tidak akan pernah menang, dan bahwa kekuatan seorang ibu adalah hal yang tak bisa dihancurkan. Dari abu, ia bangkit lebih kuat, menjadi inspirasi yang tak lekang oleh waktu. Ia telah menutup babak kelam itu, dan kini menulis babak baru yang penuh cahaya dan harapan. Nah, gimana nih, momies dan kesayangan Momo sekalian? Dramanya dapat banget kan? Kejahatan yang terencana, pengkhianatan dari orang terdekat, tapi akhirnya keadilan menang. Kisah Nadia ini benar-benar bukti ya, bahwa seorang ibu itu punya kekuatan luar biasa. Dia bisa bangkit dari kehancuran, bahkan jadi inspirasi buat banyak wanita lain. Salut banget untuk Nadia. Menurut kalian, pantas nggak si Doni dan Retha dapat balasan seberat itu? Atau malah kurang? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Momo pengen banget tahu unek-unek kalian. Jangan lupa juga ya, kalau kalian suka sama cerita kayak gini, klik tombol like, share video ini ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel Momo biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya ya biar langsung tahu kalau ada video baru. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Kesayangan Momo. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan selalu waspada ya.